warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelika Hendrawan dari kelas 10 IPA 1 nomor absen 12. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang sejarah Pramuka. Sebelumnya, apa sih yang kalian ketahui tentang Pramuka itu? Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Sejak awal abad ke-20, Pramuka sudah banyak diterapkan dalam segala kegiatan yang ada khususnya di sekolah-sekolah. Selanjutnya yaitu adalah sejarah Pramuka Indonesia sebelum kemerdekaan. Organisasi kepanduan di Indonesia dimulai pada tahun 1912 dengan dibentuknya cabang NPO, namun setelah Perang Dunia Pertama berganti nama. Setelah itu barulah muncul organisasi kepanduan yang diprakarsai SP Mangkunegara 7. Kemudian barulah muncul organisasi yang didirikan oleh Budi Utomo. Karena kehadiran organisasi ini akhirnya diikuti oleh organisasi-organisasi lain. Bersatunya organisasi kepanduan di Indonesia mulai muncul dengan terbentuknya persaudaraan antara Pandu Indonesia pada tahun 1928. Namun upaya mempersatukan seluruh kegiatan kepanduan di Indonesia baru membuahkan hasil ketika Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia menggelar Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum di tahun 1941. Setelah tahun 1941, perjalanan ekstensi organisasi kepanduan di Indonesia pun mengalami masa-masa sulit. Materi selanjutnya yaitu adalah sejarah Pramuka Indonesia setelah kemerdekaan. Sebulan setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, beberapa tokoh kepanduan berkumpul di Yogyakarta. Mereka sepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja. Hal ini menunjukkan pembentukan suatu wadah organisasi kepanduan di seluruh Indonesia. Kongres tersebut dilaksanakan pada 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta yang menghasilkan terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Barulah pada 1 Februari 1947, pemerintahan Republik Indonesia mengakui Pandu Rakyat Indonesia sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Nomor 93 BK. Hingga akhirnya pada 1948, Pandu Rakyat Indonesia dilarang keberadaannya oleh Belanda di setiap wilayah yang masih dikuasai Belanda. Keadaan tersebut mendorong berdirinya perkumpulan lain seperti Kepanduan Putra Indonesia, Pandu Putri Indonesia, Panduan Indonesia Muda. Beberapa waktu kemudian, tepatnya pada 6 September 1951, pemerintahan mencabut keputusan nomor 93 BK tertanggal 1 Februari 1947 yang mengakui bahwa Pandu Rakyat Indonesia merupakan satu-satunya wadah kepanduan di Indonesia. Setelahnya pada 16 September 1951, wakil-wakil organisasi kepanduan mengadakan konferensi di Jakarta. Adapun hasil konferensi tersebut melahirkan suatu wadah baru yang bernama Ikatan Pandu Indonesia sebagai suatu federasi. Pada akhirnya, IPINDO berhasil menjadi anggota kepanduan sedunia pada tahun 1953. Pada 9 Maret 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dari Gerakan Kepanduan Indonesia. Presiden menyampaikan bahwa organisasi kepanduan yang ada harus diperbarui, aktivitas pendidikan juga harus diganti, dan seluruh organisasi kepanduan yang ada di Indonesia akan dilebur menjadi satu dengan nama Pramuka. Pada 14 Agustus 1961 dilakukan Mapinas, Majelis Pemimpin Nasional yang ditandai dengan penyerahan panji-panji Pramuka oleh Presiden Soekarno kepada tokoh-tokoh Pramuka. Acara ini pun turut dihadiri oleh ribuan anggota Pramuka seluruh Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk memperkenalkan gerakan Pramuka kepada masyarakat. Alhasil peristiwa ini dikenang sebagai hari lahirnya Pramuka yang tetap diperingati sampai saat ini. Sekian penjelasan dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.